Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kami akan memaparkan ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran diferensiasi analisis kasus SMA. Kami dari kelompok SMA, calon guru penggerak Angkatan 10 dengan anggota kelompok Silviani, Januar Prayitno, saya sendiri Tina Agustina, Irfan Auda, dan Ita Yuliastuti. Untuk tugas ruang kolaborasi ini, kami akan menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan skenario sebagai berikut. Bude Rana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Ibu Derana kemudian menggunakan metode flipped learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, seperti keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan, misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Ibu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid-murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Kemudian, kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa alasannya? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Ibu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid. Misalnya, video singkat, poster digital, situs, web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan didiskusikan bersama. Mereka kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot,
waktu khusus ini, Bude Rana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Dalam kasus tersebut, Ibu Derana telah memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Cara Ibu Derana menentukan kebutuhan belajar murid, yaitu yang pertama, dengan menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Kemudian cara yang kedua yaitu kesiapan. Di antaranya menyiapkan materi dan sumber belajar yang bervariatif, artikel dari koran, video-video dari KHT, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Kemudian menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu dan memberi kesempatan kepada siswa untuk mempelajari materi sebelum pertemuan daring. Berikutnya adalah minat belajar, yaitu memberikan tugas dengan memperkenankan murid memilih sendiri lokasi berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Dan yang terakhir, profil belajar, yaitu membebaskan bentuk tagihan paket info digital sesuai dengan kenyamanan murid, yaitu video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan oleh Ibu Derana. Yang pertama, diferensiasi konten. Ibu Derana menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, yaitu keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik yang dipetakan pada sumber belajar yang diambil dari artikel koran, video dari KHT, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang kedua yaitu diferensiasi proses. Ibu Derana menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Ibu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Dan yang terakhir adalah diferensiasi produk. Ibu Derana memberikan kebebasan murid untuk memilih lokasi berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia dalam pembuatan info digital. Bentuk paket info digital disesuaikan dengan kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan lainnya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Ibu Derana telah melakukan penilaian, yaitu dalam bentuk assessment for learning, yaitu pertanyaan pemandu, kuis tertulis, saat diskusi siswa menjawab pertanyaan guru. Berikutnya, assessment as learning, yaitu siswa memberikan umpan balik terhadap jawaban temannya. Dan terakhir, assessment of learning, yaitu membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus berikut rekomendasi penanganannya.
Demikian pemaparan dari kami. Semoga memberi manfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.